Sambil ngatur nafas supaya nggak terlalu berisik gitu kan. Habis itu dia ketok nih. Tak, tak, tak. Ricky kayak ngedengar ada suara kerincing yang datang dari arah timur, pelan-pelan bergerak ke arah barat. Tiba-tiba tetangga di belakang rumah dia tuh teriak-teriak, "Tolong, tolong!" Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Lagi-lagi segmen yang kalian suka, House Horror, dimana di segmen ini gue akan ceritain kisah-kisah horor kalian yang mungkin aja nih kejadian sama gue. Nah, pada kali ini kita dapat sebuah cerita dari seseorang yang kita sebut aja namanya itu Ricky. Dimana dia ini mempunyai satu pengalaman yang menurut gue itu serem banget. Jadi Ricky ini tinggal di sebuah kampung gitu ya, di daerah Jawa lah. Nah, di kampungnya ini Ricky punya tetangga. Terus pada suatu hari tetangganya ini meninggal dunia. Cuma yang jadi permasalahan adalah yang awalnya dikira meninggal dunia itu adalah akhir. Ternyata ini baru permulaan. Permulaan atau awal dari teror-teror yang akan dialami Ricky dan warga-warga kampungnya. Penasaran seperti apa ceritanya? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Jadi waktu itu hari Senin, tepatnya jam 12 malam. Suasana di lingkungan tempat Ricky tinggal ini bisa dibilang masih agak rame. Dia sama beberapa temennya dari RT mereka lagi duduk-duduk santai nih di halaman rumah salah satu temennya Ricky. Ya, suasana malam itu bisa dibilang baik-baik aja. Lumayan tenang dan hangat lah. Ricky sama teman-teman yang ngobrol-ngobrol tuh sambil bercanda-bercanda kan. Layaknya tongkrongan gimana sih? Ada juga tuh yang bawa cemilan, ada yang bawa minum-minuman gitu. Bukan minuman keras ya, maksudnya minum-minuman ringan lah. Ya, mereka ngobrol-ngobrol lah seperti biasa. Nah, awalnya nggak ada yang aneh-aneh tuh. Dan nggak terasa waktu berlalu cepet banget. Dan singkat cerita, ketika sudah mendekati tengah malam, satu persatu teman-temannya Ricky pamit nih buat pulang. Karena ada yang mesti besok berangkat sekolah pagi-pagi. Ada juga yang besok mesti ngelakuin aktivitas kerja dan segala macem. Ya karena seperti itu, mau nggak mau satu persatu pada bubar tuh. Teman-temannya Ricky mulai pulang tuh. Termasuk Ricky tuh. Pada akhirnya dia balik juga ke rumah. Singkat cerita, setibanya Ricky di dalam rumah, orang tua dia udah pada tidur. Ya udah, dia langsung masuk aja tuh kan lewat pintu depan. Tapi dia nggak langsung pergi ke kamar nih. Dia mutusin buat pergi dulu nih ke dapur buat nyari makan. Karena ternyata cemilan tadi tuh pas lagi nongkrong itu nggak cukup buat ngeganjel perut dia. Dia lihat-lihat tuh kan isi dapur, ada apaan kan? Ternyata nggak ada makanan yang jadi. Yang ada cuma beberapa bungkus mie instan nih. Ya udahlah, dia bikin itu mie karena nggak nemuin makanan yang layak. Nah, nyalain kompor gitu, cetek. Rebus air, masukin mie. Pas lagi bikin mie itu, dia kepikiran nih. Wah, ini habis makan, nggak ngerokok, nggak enak nih. Dia cek lah nih kantongnya kan. Wah, rokok udah habis. Akhirnya ya udah, setelah mie itu matang, dia taruh piring, dia makan tuh kan. Makan, selesai makan, dia pergi nih keluar rumah. Pengen ke warung beli rokok. Jadi ada satu warung di kampungnya Ricky ini yang emang biasanya kalau malam itu masih buka. Dan warung ini kebetulan emang masih deket lah, masih di lingkungan RT-nya si Ricky ini, deket rumah. Warung itu dimiliki sama sepasang suami istri. Yang dibilang masih punya hubungan kerabat lah sama si Ricky ini. Singkat cerita, sampailah nih di warung yang dimaksud. Dan ternyata malam itu warungnya tutup. Tapi karena masih kerabat gitu kan, Ricky bangunin aja tuh yang punyanya. Pelan-pelan dia ngedeket tuh ke depan pintu warung. Sambil ngatur nafas supaya nggak terlalu berisik gitu kan. Habis itu dia ketok nih. Tak, tak, tak. Pintu warungnya. Sambil manggil-manggil. Tak, tak, tak. Mas Paijo. Mas Paijo. Gak lama kemudian, kebuka nih. Dan muncullah satu orang yang mukanya itu bisa dibilang
kelihatan udah capek banget. Langsung aja Ricky bilang, "Rokok dong mas, 1 bungkus." Nah Mas Paijo langsung gak pakai ngomong apa-apa, langsung nyari rokok yang dimaksudkan. Begitu dapet, dikasih nih ke Ricky. Sambil bilang, "Ini rokoknya." Menurut kalian gak ada yang aneh-aneh kan? Oke lah, singkat cerita Ricky pun berpikiran yang sama. Gak ada yang aneh-aneh nih. Dia bayar itu rokok. Habis itu dia tinggalin tuh warung dan balik ke rumah. Di perjalanan pulang, barulah dia kepikiran nih. Kalau sebenarnya tadi Mas Paijo itu kelihatan agak aneh. Agak bingung Ricky nih sama sikapnya Mas Paijo tadi. Kenapa kok Mas Paijo ini kayak yang bukan biasanya gitu. Biasanya kalau Ricky mampir buat beli rokok atau beli apalah ke warung itu selalu disambut sama Mas Paijo dengan riang lah gitu ya. Karena Mas Paijo ini orangnya humoris. Pasti si Ricky ini selalu diajakin bercanda tuh. Kayak misalnya, "Weh, dapat duit dari mana lo? Bisa beli rokok?" Kayak gitulah, dibercandain kayak gitu. Nggak kaku orangnya. Tapi kok Mas Paijo yang ini beda banget. Lebih apa ya? Lebih dingin. Cuma pada akhirnya ya Ricky coba buat mikir positif lah. Mungkin Mas Paijo ini kecapean dan agak kesel juga gitu kan. Orang baru mau tidur udah diketok-ketok tuh dibangunin. Mungkin. Oke lah, sekitar jam 1, jam setengah 1 malam. Ricky udah sampai lagi di rumahnya. Dan dia langsung masuk tuh ke kamarnya. Terus dia duduk di pojokan, rencananya pengen bakar rokok nih. Terus dia isep. Dia buka tuh jendela kan, seret. Dia bakar rokok, udah lah tuh, bas. Sambil ngerokok, dia ngeliat nih dari jendela itu suasana malam di kampungnya dia. Di situ dia sambil merenung lah kan, ngerokok sambil merenung tuh apa aja yang udah kejadian hari itu. Sampai dia ini merenungi hidupnya dia, termasuk juga keanehan si Mas Paijo tadi. Nah, ketika dia lagi menikmati keheningan malam itu ya, tiba-tiba Ricky kayak ngedengar ada suara kerincing yang datang dari arah timur, pelan-pelan bergerak ke arah barat. Dengan kata lain, ini suara jalan. Awalnya Ricky nggak terlalu curiga. Dia pikir mungkin suara itu berasal dari aktivitas para pemancing. Karena di sekitar tempat tinggal dia, itu ada Sungai Bengawan Solo yang merupakan lokasi favorit buat para pemancing biasa nyari ikan. Tapi di sini kejanggalan mulai berasa. Makin lama suara kerincingan itu makin kedengeran jelas, makin deket. Dan itu kedengeran kayak banyak banget. Ini ngebuat Ricky agak sedikit curiga. Apa iya ada orang malam-malam gini ngebunyiin kerincingan sebanyak itu dan serame itu? Biasanya pemancing itu berangkat cuma berdua dan membawa 2 paling 4 alat pancing. Suara kerincingan rame banget tuh dan terus berulang-ulang. Gak sesuai sama pola yang kayak biasanya, jujur aja. Itu ngebuat Ricky agak penasaran dan takut juga. Apa ini kan? Suara kerincingan itu kedengeran kayak ada belasan orang. Dan seiring waktu, suara-suara itu makin lama makin deket ke arah depan rumahnya Ricky nih. Nah, ketika suara kerincing itu sampai tepat di depan rumahnya, Ricky penasaran. Dia keluar dari rumah itu, dia lihat di depan. Di situ dia baru tahu apa yang udah bikin suara-suara kerincingin tadi. Jadi di situ Ricky ngeliat ada dokar. Kalian tahu dokar nggak? Semacam kayak kereta kencana gitu yang ditarik sama kuda. Kayak andong lah. Tapi dokar yang ini uniknya bukan ditarik pakai kuda, tapi ditarik kayak semacam 2 makhluk kurcaci di bagian depan dan 2 kurcaci lagi di bagian belakang tuh yang ngedorong. Pas Ricky tegasin lagi, mereka ini ternyata lagi narik kayak semacam peti mati. Dan yang lebih bikin kaget lagi, di dalam dokar itu, di kursi penumpang, ada satu sosok perempuan berbaju putih. Matanya itu hijau, lagi ngeliatin Ricky. Sontak karena ekspresi matanya dan mukanya yang serem banget, Ricky agak sedikit ngeri dan takut tuh. Dia langsung baca-baca doa tuh. Doa yang dipelajarin dari pengajian dan perguruan pencaksilat yang dia ikutin. Setelah baca doa itu, Ricky yang awalnya terpaku ngelihat pemandangan itu, akhirnya dia bisa sadar juga. Dari situ dia langsung masuk ke dalam rumah tuh dan langsung pergi ke dapur. Wah, di situ dia udah
udah benar-benar ketakutan. Rasanya kalau dia tetap di luar, mungkin dia bakal kenapa-napa nih. Atau lebih buruk lagi, ikut masuk ke dalam peti mati itu. Diam-diam, Ricky ini masih penasaran. Dia coba intip lagi dari celah pintu begini. Dan ternyata dokar itu tetap ada. Dan samar-samar dokar itu terus bergerak. Sampai akhirnya berhenti di satu titik. Yaitu warungnya Mas Paijo. Tempat si Ricky beli rokok tadi. Ricky mulai mikir, wah ini udah pasti nih gaib nih. Mungkin ada yang dijemput sama demit, jemput setan, atau ada yang ikut pesugihan, atau bahkan ada yang disantet kali ini. Gak lama kemudian, suara dokar dan dokarnya itu hilang di telan kegelapan. Dari situ Ricky mutusin buat balik ke kamar tuh. Dia mau tidur. Besoknya kayak biasa, Ricky bangun. Dia terus mandi, pakai seragam, dan sarapan tuh sebelum berangkat sekolah. Nah, pas lagi sarapan, tiba-tiba tetangga di belakang rumah dia tuh teriak-teriak, tolong. Arahnya itu jadi di belakang rumahnya Ricky itu ada kayak kandang sapi. Waktu itu masih jam 6 pagi. Ternyata yang teriak-teriak itu adalah ibu mertua dari laki-laki yang semalam warungnya Ricky samperin buat beli rokok. Nah, ayahnya Ricky yang ngedenger teriakan itu sontak langsung pergi ke sumber suara itu, dan ternyata alasan tetangga itu teriak-teriak ketakutan adalah karena dia ngelihat Mas Paijo udah kegantung di atas kandang sapi itu. Ayahnya Ricky langsung gercep tuh ngamanin jasadnya Mas Paijo dan nutupin pakai kain bekas jeratan yang udah membiru di lehernya Mas Paijo itu. Gak lama kemudian banyak tuh warga-warga yang datang ke rumahnya Mas Paijo. Cuma mereka nggak tahu nih kalau Mas Paijo itu meninggal karena mengakhiri dirinya sendiri. Karena ayahnya Ricky tutup-tutupin. Beliau jelasin ke warga kalau Mas Paijo ini meninggal karena hal lain. Ya udah, singkat cerita, akhirnya jenazahnya Mas Paijo ini dikebumikan. Dimakamkan dengan upacara sesuai adat. Walaupun dalam kepercayaan adat itu, sebenarnya hal itu nggak dibolehin. Karena Mas Paijo itu meninggal akibat mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, menurut pengakuan istrinya Mas Paijo, ketika Ricky beli rokok malam itu tuh, istrinya Mas Paijo ini ngelihat kalau suaminya itu masih bangun. Cuma dia berperilaku aneh nih. Dia ngeliat Mas Paijo ini naik turun tangga dengan tatapan yang kosong. Gak wajar gitu loh. Istrinya coba buat manggil suaminya itu kan, coba buat negur, tapi yang aneh, jawaban Mas Paijo ini gak sesuai karakter dia. Jawabannya itu sinis. Dia bilang, aku gak kenapa-napa kok. Oke lah. Cuma istrinya di situ masih berusaha buat positive thinking nih. Oh, mungkin suaminya ini lagi ada masalah. Cuma belum mau cerita. Ya udah kan? Tapi yang gak disangka-sangka, ternyata itu adalah malam terakhir istrinya Mas Paijo ini bisa berkomunikasi dengan suaminya. Sebelum akhirnya suaminya ini ditemuin udah meninggal. Malam harinya, biasalah kan kalau ada orang meninggal gitu di kampung-kampung biasanya selalu ada pengajian yang dilaksanain selama 7 hari. Dan di malam-malam itu berasa hening dan mencekam. Karena satu persatu warga di desanya Ricky ini ngerasa diteror sama setannya Mas Paijo yang gentayangan. Satu kasus. Malam itu adalah kita sebut aja namanya Mas Peang. Nah, Mas Peang ini lagi nongkrong kayak biasa di tempat anak-anak biasa nongkrong. Terus lagi asik-asik nongkrong nih kan, ngobrol ngalor ngidul, bercanda-bercanda, ketawa-ketawa. Tiba-tiba dari kejauhan Peang ini ngerasa ada yang aneh. Dia kayak ngeliat kok kayak ada putih lonjong ngegantung dari atas pohon. Pohonnya ada di deket tongkrongan itu. Pas si Peang tegesin lagi gitu kan. Ternyata itu adalah pocong yang kegantung di dahan pohon itu. Persis kayak jasadnya Mas Paijo. Peang langsung terbata-bata ngeliat itu kan. Takut setengah mati. Dia bilang ke teman-temannya kan, "Woi, lu lihat gak tuh? Itu apaan?" Nah, teman-teman satu tongkrongan yang lain pada ngeliat ke arah yang ditunjuk sama Mas Peang ini. Dari situ, wah semuanya langsung chaos. Pada bubar itu tongkrongan. Pada lari, pada cabut terbirit-birit. Nah, anehnya Ricky juga ada di situ. Tapi dia nggak ngeliat sosok si pocong bergelantung itu.
Tapi karena waktu itu dia ngelihat teman-temannya pada lari terbit-bit ketakutan, ya dia mau gak mau ikut lari juga lah. Nah malam berikutnya di rumahnya Ricky nih kejadiannya. Jadi waktu itu ayahnya ini lagi nonton TV ya di ruang dapur. Nah pas lagi asik-asiknya nonton, tiba-tiba dia ngedenger nih ada suara dari pintu belakang rumah. Kayak ada yang ngetok gitu kan. Ya udah, ayahnya Ricky tanya dari balik pintu, siapa? Hening tuh, gak ada jawaban. Nah karena gak ada jawaban, ayahnya Ricky bukalah itu pintu. Pas dibuka, itu sepi, gelap gulita, gak ada siapa-siapa. Tapi beliau gak langsung masuk lagi. Beliau tungguin dulu nih, kali ada orang iseng nih kan, tawan gue kejar. Beliau tunggu sebentar di situ sampai akhirnya tiba-tiba ada suara serak berat bilang, tolong, sakit, lepaskan tali di leher saya. Cuma di sini ayahnya, ya unik, ayahnya Ricky ini kayak bodoh amat gitu. Gak ada takut-takutnya sama sekali. Malah diginiin sama beliau. Siapa suruh? Masih hidup gak mau minta tolong. Sekarang udah mati baru minta tolong. Ya udah kan? Singkat cerita, warga-warga udah pada menyadari karena teror ini, kalau kematiannya Mas Paijo itu gak wajar. Banyak cerita-cerita dari warga-warga yang nongkrong di dekat rumahnya. Sering ditampaki tuh ada pocong kegantung di atas pohon. Dengan muka yang membiru, matanya keluar darah, hidung keluar darah, mulutnya keluar darah, mukanya wah. Dan karena teror itulah tempat-tempat nongkrong di kampung itu jadi sepi. Karena para warga itu jadi takut buat keluar malam. Pokoknya ketika udah masuk jam 8 malam, udah tuh warga-warga bakal masuk ke dalam rumah masing-masing. Karena takut ngeliat atau diteror sama pocong itu. Nah sebulan kemudian akhirnya terungkap nih. Kalau Mas Paijo sebenarnya itu nggak pure mati dengan cara menggantung atau mengakhiri hidupnya sendiri. Ataupun karena dia ngelakuin pesugihan sesuai dugaan. Tapi ternyata usut punya usut. Dia ini dijahatin sama saudaranya sendiri. Awal ceritanya itu ketika saudaranya Mas Paijo ini datang ke rumah almarhum buat minjem duit. Tapi Mas Paijo waktu itu nggak bisa minjemin duit. Alasannya adalah karena dia sendiri lagi butuh banget duit buat ngebiayain sekolah anaknya. Ya ditolak lah tuh kan sama si almarhum. Cuma nggak tahu nih cara menolaknya itu baik-baik atau kasar atau gimana. Pada intinya ditolak lah permintaan buat minjem duit ini. Nah dari situ saudaranya yang minjem duit ini nggak terima. Dan mulailah muncul di situ rasa dendam. Sampai akhirnya saudaranya Mas Paijo ini pergi ke dukun. Dan nyerang Mas Paijo dengan semacam guna-guna atau santet lah gitu ya. Nggak tahu gimana cara kerjanya. Pokoknya guna-guna yang dilakuin sama saudaranya Mas Paijo ini ngebuat Mas Paijo jadi semacam terhipnotis. Sampai akhirnya beliau kehilangan akal dan nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Dan setelah fakta ini terungkap, terus pelaku juga udah diadili, teror pocong Mas Paijo itu berhenti. Dan dia udah gak pernah lagi nampakin diri di kampung itu. Cuma yang jadi pertanyaan, guna-guna macam apa yang ngirimin dokar buat ngejemput korbannya tepat di depan rumah? Mungkin dari kalian ada yang tahu? Tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, itulah ceritanya. Jadi lagi-lagi tentang guna-guna atau santet ya. Biasanya sih itu dilakuin sama kerabat terdekat. Jarang orang jauh yang lakuin. Biasanya itu kerabat terdekat yang gak suka sama kita. Tapi ya gitulah, namanya penyakit hati susah buat disembuhin. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Psh.